Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Jalan Makali W1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa malam. Sedikitnya belasan rumah ludes terbakar dalam peristiwa ini. Sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat terbakar akibat ledakan tabung gas 12 kg. Salah satu penghuni rumah terluka bakar saat membuka regulator tabung gas sebelum akhirnya gas meledak. Kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi di Jalan Luar Batang 5, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah pemukiman penduduk. Bencana kebakaran bisa mengakibatkan dampak yang besar bagi masyarakat. Tidak hanya kerugian materi saja, tetapi bisa lebih fatal, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, kebakaran ini merupakan salah satu bencana yang memerlukan perhatian khusus untuk dilakukannya pencegahan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya kebakaran dan tindakan pencegahannya. Tingginya kasus kebakaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Korsleting listrik dan kebocoran tabung gas merupakan beberapa penyebab umum kebakaran yang terjadi di pemukiman. Lalu, apa saja penyebab lain terjadinya kebakaran? Penyebab yang pertama yaitu faktor kelalaian manusia atau human error, di mana ada beberapa faktor human error ini yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Di antaranya yang pertama, melakukan pembakaran di musim kemarau atau saat panas terik dan angin berhembus kencang. Yang kedua, membuang puntung rokok secara sembarangan. Yang ketiga, ceroboh dalam menggunakan alat tradisional seperti lilin, lampu petromax, ataupun obat yang bakar. Dan yang keempat, ceroboh dalam penggunaan kompor dan tabung gas. Penyebab yang kedua yaitu faktor korsleting listrik, di mana poin pertama mengenai kapasitas kabel yang tidak sesuai dengan besaran arus listrik. Rangkaian listrik dapat terbakar karena arus listrik yang mengalir terlalu besar. Kelebihan muatan listrik dapat memicu hubungan arus pendek yang dapat mengakibatkan listrik padam hingga yang paling parah dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. 2. Sumber listrik terkena air. Air memiliki sifat menghantar listrik yang cukup kuat sehingga komponen listrik yang terkena kontak langsung dengan air dapat berakibat pada korsleting listrik. 3. Sambungan kabel tidak rapi. Sambungan kabel yang berantakan dapat memicu hubungan arus pendek. Oleh karena itu, pastikan proses penyambungan dilakukan dengan rapi dan tidak terburu-buru. 4. Kualitas kabel kurang baik dan tidak memenuhi standar SNI. Penyebab yang ketiga yaitu bangunan yang tidak layak fungsi, di mana dalam hal ini potensi kebakaran dapat terjadi karena bangunan yang tidak pernah diuji atau tidak lolos uji kelayakan dan bangunan yang tidak dilengkapi dengan proteksi kebakaran yang memadai. Sebelum beroperasi, semua bangunan perlu diuji kelayakannya untuk memastikan bangunan menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunanya dibuktikan dengan adanya sertifikat layak fungsi atau SLF. Lalu, bagaimana dampak terjadinya kebakaran? Beberapa di antaranya yaitu dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada dampak kesehatan yang dapat terjadi di antaranya luka bakar. Suhu panas akibat kebakaran juga dapat menyebabkan hipotermia, kerusakan sel otot, penurunan kesadaran, gagal ginjal, perdarahan dalam tubuh, bahkan kematian. Asap dan gas-gas beracun dari kebakaran juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan, serangan jantung, dan mengganggu penglihatan. Dan yang terakhir, terjadinya trauma psikologis akibat kebakaran. Dalam dampak sosial, terjadi penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas, kehilangan sumber mata pencarian seperti PHK massal yang dikarenakan kebangkrutan bisnis akibat kebakaran, dapat menimbulkan konflik antar masyarakat seperti melakukan perampokan atau pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dampak yang terjadi dalam bidang ekonomi diantaranya kehilangan harta benda atau aset berharga, kerusakan infrastruktur, kerugian finansial akibat menurunnya produktivitas, dan bertambahnya pengeluaran untuk pemulihan akibat kebakaran yang terjadi. Dalam bidang lingkungan, kebakaran dapat merusak habitat flora dan fauna, serta melepaskan berbagai polutan berbahaya yang dapat merusak kualitas udara, tanah, dan air, yang dimana dapat berdampak pada pemanasan bumi dan mempengaruhi perubahan iklim. Bagaimana pencegahan dan mitigasi kebakaran yang dapat dilakukan? Mengetahui standar penggunaan gas LPG dan memelihara kondisi gas dan kompor, serta pastikan kompor sudah dimatikan setelah digunakan. Pastikan bahwa instalasi listrik aman. Tidak menggunakan perangkat listrik bercabang untuk meminimalisir korsleting listrik dan selalu memeriksa perangkat listrik secara berkala, serta hindari pembomanan yang berlebihan pada satu stop kontak. Apabila ada kabel listrik yang terkelupas atau terbuka, harus segera diperbaiki. Hindari peralatan yang mudah terbakar seperti cairan kimia. Matikan mesin kendaraan saat mengisi bahan bakar. Matikan lampu dan alat listrik jika tidak digunakan. Adapun mitigasi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko kebakaran diantaranya yang pertama, menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR dan taruh di tempat yang mudah diakses dan tidak terhalang oleh benda lain. Yang kedua, menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api sebagai alternatif. 3. Pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala. 4. Pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif pemadaman. Selain itu, dapat melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dan juga karyawan terkait jenis-jenis kebakaran, jalur evakuasi, dan cara menanganinya.